Kalian inget nggak sih sekitar awal Maret yang kemarin itu? Salah. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya aku. Sebelum lanjutin nonton video ini, pastiin kalian udah subscribe channel aku dulu supaya channel aku bisa lebih berkembang. Kalian ingat nggak, sekitar awal Maret lalu, Indonesia itu dihebohkan dengan kasus apa sih, bocah remaja berusia 15 tahun membunuh seorang balita bocah berusia 5 tahun itu. Jadi sebelumnya aku juga udah pernah bahas di video aku yang ini. Kalian bisa bisa cek video aku yang ini, atau kalian bisa klik e-card yang ada di atas sini, antara sini sama sini aku lupa. Pokoknya kalian bisa lihat di situ kalau kalian lupa dengan kasusnya itu. Waktu itu yang aku bahas itu apakah dia psikopat atau bukan, karena setelah orang-orang tahu kasusnya dia, orang-orang tuh pada bilangin kalau dia itu adalah psikopat cilik. Jadi pada waktu itu kita dikejutkan karena remaja berusia 15 tahun ini melaporkan diri ke polisi. Dia ngaku kalau dia itu udah ngebunuh bocah balita berusia 5 tahun dengan cara ditenggelamkan, terus dicekik, terus ditaruh di dalam lemari. Dan setelah dia mengakui kesalahannya itu, dia juga nggak merasa bersalah, tapi dia malah merasa puas. Nah, jadi pada waktu itu kan orang-orang pada bilang kalau si tersangka NF ini kejam karena dia itu terobsesi dari film horor yang dia suka tonton, dan juga kekerasan, terus juga dari apa tuh, kayak gambar yang sering dia buat itu kan. Nah, jadi ada beberapa eh, fakta baru yang terungkap setelah kasusnya berjalan. Ternyata selain sebagai pelaku, NF itu adalah seorang korban juga. Dia adalah korban kekerasan seksual dari 3 orang terdekatnya. Dua diantaranya adalah pamannya sendiri, dan satu adalah pacar atau udah jadi mantannya kayaknya. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah sekarang NF lagi hamil kurang lebih sekitar 14 minggu atau udah 3 bulan setengah. Dan kalau kita tarik ke belakang lagi, berarti waktu kejadian itu NF emang dalam keadaan sedang hamil. Usia kandungannya mungkin kurang lebih sekitar 6 minggu atau 1 bulan setengah. Dan yang lebih sadisnya lagi, pamannya si NF ini, kan dia 2 orang paman tuh. Salah satu pamannya itu kayak ngancam, ngancam NF bakal menyebarin video pemerkosaannya dia itu kalau dia nggak mau nurutin keinginannya itu, guys. Nah, dari fakta yang udah terungkap ini, itu nyadarin kita tentang banyak hal banget kan. Salah satunya tentang kondisi mental seseorang yang sebenarnya tuh sangat kompleks, nggak bisa dilabelin dengan satu atau dua kata. Kayak misalnya dia psikopat, terus dia nggak waras, atau dia aneh. Akan selalu ada hal yang lebih dalam dari apa yang terlihat, dan ada sisi lain yang sebenarnya kita tuh nggak tahu tentang orang itu. Nah, kasus ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua biar nggak terlalu mudah ngejudge orang. Karena setiap kelakuan yang nggak wajar itu, dia pasti punya alasan tersendiri. Nah, terus juga ada banyak alasan dari orang lain yang mungkin yang nggak bisa kita pahami. Kayak apa yang dilakuinnya tuh emang menurut kita kayak nggak wajar. Cuman kan kita nggak tahu apa yang sebenarnya dia alamin gitu kan. Jadi, kalau misalnya suatu saat nanti kalian ngeliat seseorang yang sikapnya aneh, nggak wajar, please banget kalian jangan komentarin, kalian jangan ketawain, apalagi permaluin. Karena kalian nggak tahu isi hatinya dia. Bisa aja waktu itu dia lagi mendem kayak perasaan sakit banget yang kalian nggak tahu gitu. Jangan sampai aja perlakuan kalian yang salah itu bisa nambah sakit yang udah dia rasain. Dan satu lagi, pelecehan seksual, bagaimanapun bentuknya, itu pasti punya dampak untuk masa depan dan perilakunya si korban itu sendiri. Jadi, sekarang itu waktunya kita untuk saling menjaga dan gak pernah mewajarkan segala bentuk pelecehan seksual. Gak cuma pemerkosaan, catcalling dan juga rabaan itu udah termasuk pelecehan seksual, tau gak sih?
karena dampak dari pelecehan seksual ini fatal banget. Orang yang kena pelecehan seksual dia bakal trauma, dan traumanya itu susah banget buat disembuhin. Trauma juga bisa merubah pola pikir, terus kehidupan sehari-hari, dan trauma bisa memberikan dampak di segala aspek kehidupannya dia. Dan yang terakhir, aku pengen kalian baca berita ini juga. Kalau kalian mau baca lengkapnya, bisa buka di liputan6.com. Ini adalah sepenggal dari isi beritanya mereka. Saat ini, NF telah dirujuk ke Balai Anak Handayani Jakarta. Di balai milik Kemensos tersebut, NF mendapatkan layanan rehabilitas sosial sambil menunggu proses peradilan. Balai Rehabilitas Anak Handayani berhasil mengubah perilaku NF dalam bergaul dengan teman seumuran. Heri Nikmat mengatakan, pribadi NF tak lagi tertutup, ia bahkan terlihat lebih nyaman. NF sudah bergaul, bermain, dan mengaji dengan anak-anak lain, kata Heri. NF terseret kasus pembunuhan seorang anak berusia 6 tahun saat itu. Banyak yang berspekulasi NF mengalami gangguan mental, bahkan sampai muncul dugaan psikopat. Tudingan miring yang dialamatkan ke NF justru perlahan-lahan terbantahkan. Heri menyampaikan kondisi NF saat ini jauh lebih baik. Tapi kok rasanya setelah ikuti proses rehab sosial tanda-tanda ini, psikopat itu nggak ada nampak. Bahkan anaknya sudah pakai hijab, rajin mengaji, menggambarnya kembali ke gambar anak-anak. Indah sekali diwarnainya, ujar dia. Kemudian NF juga ingin urus anaknya. NF bahkan meminta untuk tetap berada di Balai Anak Handayani, Jakarta, dan ingin mengurus sendiri anaknya setelah lahir. Kondisi fisiknya tampak sehat dan sudah mampu menjaga kebersihan diri. Secara sosial, NF mulai terbuka dengan petugas untuk menceritakan permasalahannya dan merasa nyaman berada di balai. Jadi, mari kita doakan yang terbaik untuk NF, apapun pilihannya. Mungkin sekian video dari aku. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen di bawah. Selanjutnya aku bikin video tentang apa lagi, karena belakangan ini aku emang lama banget nggak ada buat video. Bingung tau nggak sih aku mau bikin video tentang apa, nggak ada ide. Dan juga jangan lupa subscribe.